Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarmu? Oh, tentu baik kan? Nah, sekarang kita belajar IPA pada kelas 9, semester 1 dengan KD 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Dengan topik dan subtopik sistem reproduksi pada manusia dan pembelahan sel pada bagian meiosis. Bersama saya, Widya Stuti, SMP Negeri 3, Mapideceng. Yuk adik-adik, kita langsung saja ya belajarnya. Pembelahan meiosis. Nah adik-adik, apa itu meiosis? Istilah meiosis berasal dari bahasa Yunani yang artinya lebih sedikit. Kenapa ya? Ini karena pada meiosis di mana sel anakan yang dihasilkan memiliki jumlah kromosom lebih sedikit dari induknya, yaitu hanya setengah saja ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Induk memiliki kromosom yang bersifat diploid atau 2N, sedangkan anakan memiliki kromosom yang bersifat haploid atau N. Hal inilah yang menyebabkan pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung pada gamet atau sel kelamin. Nah, apa itu gamet? Oh iya, gamet adalah sel yang berperan dalam proses fertilisasi. Nah, adik-adik, gamet itu ada dua loh, adik-adik. Nah, apa saja ya? Yang pertama, gamet betina atau yang biasa disebut dengan ovum dan dihasilkan oleh wanita. Serta gamet jantan yang disebut dengan sperma dan dihasilkan oleh pria. Adik-adik, proses pembentukan gamet-gamet itu dikenal dengan nama gametogenesis. Nah, adik-adik, meiosis itu mengalami 2 kali pembelahan, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Pada meiosis pertama, dihasilkan 2 sel anakan. Dan terjadi reduksi kromosom. Sehingga sifat kromosomnya adalah haploid atau N. Lalu masing-masing sel anakan tersebut membelah lagi melalui meiosis 2. Tetapi tidak terjadi reduksi kromosom sehingga pada pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang disebut atau yang bersifat haploid atau N. Nah, adik-adik, pembelahan meiosis ini memiliki karakteristik. Nah, apa saja karakteristiknya? Karakteristik meiosis yaitu berlangsung pada gamet atau sel kelamin. Selanjutnya mengalami 2 kali pembelahan, menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N, dan berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom. Adik-adik, ini ada pertanyaan. Kalian mirip siapa? Ibu, ayah, atau bahkan mirip keduanya? Setiap dari kita pasti memiliki sifat bawaan dari ibu atau ayah ya adik-adik. Tetapi bagaimana ya prosesnya bisa terjadi? Yuk kita pelajari ya adik-adik. Pembelahan meiosis juga sama dengan pembelahan mitosis, yaitu melalui serangkaian tahapan, diantaranya propase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Adik-adik, sama seperti pembelahan mitosis, pembelahan meiosis 1 juga didahului tahap interfase. Setelah interfase selesai, barulah sel masuk ke tahap pembelahan. Kita bahas yang propase 1 dulu ya. Nah, ini adalah gambar sel yang mengalami propase 1 beserta keterangannya. Kita identifikasi ya bersama-sama. Jadi berdasarkan gambar ini, membran intinya mulai menghilang. Atau selaput yang melindungi inti sudah mulai menghilang. Adik-adik, ini dia membran intinya.
benang spindle mulai muncul. Adik-adik, ini adalah bagian dari benang spindle. Selanjutnya, sentriol mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Adik-adik, ini adalah sentriolnya sudah mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromosom homolog sudah terbentuk. Nah, apa itu kromosom homolog? Kromosom homolog merupakan kromosom yang memiliki bentuk dan struktur yang sama. Selanjutnya terjadi pindah silang atau crossing over. Crossing over adalah merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan bertukarnya materi genetik antara kromatid dengan kromatid homolognya. Nah, ini adalah kromatid. Misalnya, kita bagi dua seperti ini ya adik-adik. Nah, ini kromatid 1 dan ini kromatid homolognya. Ini nanti saling berdekatan dan terjadi pertukaran segmen materi genetik. Nah, peristiwa inilah yang menyebabkan kenapa kita memiliki sifat yang dibawa oleh ayah, juga memiliki sifat yang dibawa oleh ibu, karena terjadi proses crossing over. Selanjutnya, kita masuk ke tahap metafase 1. Pada metafase 1 terlihat ya bahwa pasangan kromosom homolog atau disebut juga tetrad berjajar di bidang ekuator. Jadi adik-adik, ini adalah pasangan kromosomnya yang berjajar di bidang ekuator. Selanjutnya, anafase 1. Pada anafase 1, masing-masing kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi yang bergerak adalah kromosomnya. Nah, adik-adik, ini adalah kromosomnya sudah bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, selanjutnya telofase 1. Pada telofase 1 terjadi karyokinesis, yaitu pembelahan inti. Nah, adik-adik, ini intinya sudah ada 2. Selanjutnya, membran inti terbentuk lagi. Lalu, kromosom juga melebur membentuk kromatin. Dan terjadi sitokinesis sehingga dihasilkan 2 sel anakan. Pembelahan meiosis juga disebut pembelahan reduksi. Kenapa? Karena pada meiosis 1 itu terjadi pengurangan jumlah kromosom, sifat diploid 2N dari induk sel akan menghasilkan sel anakan yang bersifat haploid atau N. Nah, ini sesuai dengan fungsi dari pembelahan meiosis itu sendiri, yaitu berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom pada saat pembentukan zigot. Nah, selanjutnya, tahapan meiosis kedua. Dimulai profase 2, metafase 2, anafase 2, dan diakhiri dengan telofase 2. Kita bahas yang profase 2 dulu ya adik-adik. Nah, ini adalah gambar sel yang sedang profase 2. Nah, kita identifikasi ya adik-adik. Pertama, membran inti mulai menghilang. Nah, adik-adik bisa lihat membran intinya sudah mulai menghilang dan benang spindle mulai muncul. Ini adalah benang-benang spindle. Kromatin terbentuk menjadi kromosom. Nah, adik-adik, kromatinnya ini membentuk kromosom lagi ya adik-adik. Dan sentriol mulai bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Ini adalah sentriolnya. Selanjutnya, metafase 2 dan anafase 2. Nah adik-adik, ini adalah gambar metafase 2 dan gambar anafase 2. Pada metafase 2, kromosom berjajar di bidang ekuator. Jadi adik-adik, ini adalah kromosomnya berjajar di bidang ekuator atau di tengah-tengah. Dan pada anafase 2, kromatidnya tertarik ke kutub yang berlawanan. Jadi adik-adik, ini adalah kromatidnya tertarik ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya, telofase 2. Nah, pada telofase 2 ini terjadi karyokinesis.
atau pembelahan inti. Nah, ini terbentuk lagi dua inti adik-adik. Ini inti yang pertama, ini inti yang kedua. Selanjutnya membran inti terbentuk lagi. Ya, adik-adik bisa lihat di sini. Dan kromatid membentuk kromatin. Jadi kromatidnya membentuk kromatin lagi ya adik-adik. Dan terjadi sitokinesis. Nah, oke adik-adik. Pembahasan kita mengenai pembelahan sel sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sistem reproduksi pada manusia, yaitu mengenal sistem organ-organ reproduksi pria dan wanita. Nah, bagaimanakah? Kita akan bahas pada video selanjutnya. Sampai jumpa ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.